Kita akan membahas perkembangan dari wali di Sukabumi bersama penceramah Ustadz Zaki Mirza dan Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Rizka Padilla. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Rizka dulu. Pak Rizka, Iya, Pak. Setelah beberapa hari ramai, apakah hari-hari ini di Sukabumi masih banyak warga yang membincangkan kasus ini? Alhamdulillah, mulai hari ini setelah kita lakukan klarifikasi, kemudian kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat bahwa isu adanya wali tersebut sudah mulai kondusif. Masyarakat juga sudah mulai memahami bahwa isu berantai yang mengatakan bahwa Ustadz Jainal Mutakin adalah seorang wali itu adalah tidak benar. Oke, kalau bukan Ustadz Encep yang mengeluarkan pernyataan dia sebagai wali, lantas dari mana asal mulanya isu bahwa ada wali di Sukabumi ini? Nah, hal itulah yang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Satreskrim Polres Sukabumi dengan beberapa keterangan saksi-saksi, alat bukti yang sudah kami kumpulkan. Tentunya dalam waktu dekat kita akan mencari siapa yang pertama kali mengunggah dalam grup ataupun di media sosial. Apa awal mulanya yang kemudian membuat banyak orang percaya bahwa ada orang mengaku wali di sana? Apakah ada rekaman suara atau karena gaya berceramah seperti yang kita lihat di layar ini dengan bertelanjang dada seperti itu? Iya, memang berawal dari adanya voice note yang beredar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengaku wali dengan gayanya melakukan ceramah yang tidak menggunakan pakaian. Ya. Namun setelah kita melakukan klarifikasi bahwa kegiatan tidak menggunakan pakaian itu hanya baru saja dilakukan. Baik, oke. Saya ke Ustadz Zaki dulu. Ustadz Zaki, karena banyaknya penceramah di saat ini, kemudian banyak orang yang mengambil hal-hal unik supaya kemudian bisa menjadi perhatian dari publik. Tapi dengan berceramah bertelanjang dada seperti ini, hal yang wajar bukan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jangankan yang berceramah ya, yang mendengarkan tausiah dalam keadaan bertelanjang dada, itu juga nggak etis. Tidak berakhlak, tidak sesuai dengan norma masyarakat, bahkan tidak sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam. Karena bagaimanapun seseorang itu ketika menuntut ilmu, apalagi yang notabene-nya ilmu agama, tujuan akhir dari kita berilmu itu kan supaya kita berakhlak. Jadi saya rasa yang harus diajarkan, yang harus dicontohkan kepada masyarakat itu adalah bagaimana kita menyampaikan kebaikan juga dengan kostum dan busana yang baik, yang sopan, yang santun. Bukan harus mewah ya, bukan harus mahal. Tapi sesuatu yang diterima oleh masyarakat menyejukkan, bukan hanya apa yang disampaikannya menyejukkan, tapi ketika dilihat kostumnya juga menyejukkan. Kalau kita lihat Ustadz telanjang dalam berceramah, justru ini kan jadi kayak orang yang kehilangan akal, terus ada di tengah-tengah jamaah gitu ya. Bagaimana mau memperbaiki hati orang lain, hati jamaah, kalau hatinya sendiri aja belum bisa diperbaiki. Oke, biasanya para penceramah yang isi ceramahnya kemudian agak nyeleneh, gaya-gaya ceramahnya nyeleneh seperti ini, apa biasanya? Apakah memang ada sesuatu yang ingin disampaikan atau karena memang ada kekurang pahaman? Iya, sekarang ini di era milenial cara instan untuk viral itu banyak banget ya. Cari sesuatu yang tampil beda, eye catching. Bahkan ada pepatah Arab yang mengatakan bulbul ala zam-zam fatu'raf. Kalau kita mau terkenal, kencingi saja sumur zam-zam. Nah, ini kan satu istilah yang menunjukkan sekarang udah banyak terbukti. Orang mau dikenal banyak masyarakat bukan dengan kebaikannya, tapi justru dengan ketiadaan akhlak gitu, Bang. Oke. Jadi menurut saya ini bukan contoh yang baik buat masyarakat. Baik, saya ke Pak Rizka lagi. Pak Rizka, apakah dengan model ceramah yang seperti ini, selain pengakuan wali yang ternyata tidak terbukti itu, kemudian polisi akan melakukan penyelidikan yang lain? Ya,
tentunya kita akan melakukan penyelidikan lain mengenai masalah siapa yang telah menyebarkan isu mengenai masalah wali ini. Karena hal ini juga sensitif dan menyinggung banyak pihak. Dan adapun kita juga mengklarifikasikan bahwa Ustadz Jainal Mutakin ini ketika memberikan penceramah keluar, dia tetap menggunakan baju seperti biasa. Yeah. Cuma namun ketika misalkan dia beraktivitas di lingkupnya sendiri, ya, kemungkinan dia memiliki niat ataupun istilah kalau Pak Ustadznya mengatakan bahwa suruhan dari gurunya, nah itu seperti itu, tidak menggunakan baju. Tapi ketika dia beribadah atau memberikan ceramah kepada luar, tentu dia menggunakan pakaian. Oke, apakah mungkin ada orang yang tidak setuju dengan cara-cara ini, tapi kemudian tidak ada upaya untuk mengatasinya, lalu kemudian memviralkannya, supaya kemudian menjadi perhatian publik dan polisi juga? Nah, tentunya ini kita jawab setelah kita melakukan rangkaian penyidikan. Tentunya setelah kita menemukan siapa orang yang pertama kali mengupload, kita akan menanyakan apa motif yang bersangkutan. Oke. Ustaz Zaki, kata Pak Rizka tadi pengakuan pelaku bahwa kalau ceramah keluar dari kompleksnya, dari pengikutnya, dia berpakaian dengan baik. Tapi ketika di lingkungannya, lalu kemudian berpakaian seperti ini. Tapi ada pengikutnya. Apa sebetulnya fenomena yang terjadi ini? Ini yang perlu kita khawatirkan ya. Zaman sekarang begitu banyak orang yang memahami agama hanya sekedar kulitnya saja, kemudian yang dilihat hanya sekedar ketokohannya saja. Jadi apapun yang dilakukan oleh tokoh itu dianggap seluruhnya benar. Ini kan sudah masuk ke dalam taklidul a'ma ya, fanatik buta atau mengkultuskan. Jadi menurut saya ini ada satu edukasi yang harus kita sampaikan ke masyarakat, terutama kaum muslim di seluruh Indonesia. Jadi ada 3 hal yang harus dibenahi oleh seorang yang menyampaikan tausiah, ceramah, termasuk saya. Yang pertama adalah dari sisi akidah. Jangan sampai menyimpang, tentunya harus sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua dari sisi ibadah atau fikih. Nah, harus menguasai beberapa mazhab sehingga bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah muamalah, hubungan sosial, akhlak. Bagaimana kita menjaga etika secara pribadi, jangankan di depan jamaah, di depan anak kita pun dalam keadaan bertelanjang dada itu sesuatu yang tidak baik, karena itu mencontohkan gitu. Jadi menurut saya ada nilai edukasi yang tinggi di sini supaya kita bisa pilih-pilih, selektif dalam memilih guru spiritual, pendakwah dan penceramah gitu, Bang. Ada yang beranggapan bahwa karena ini bukan kegiatan agama, misalnya bukan sholat, maka ceramah seperti ini tentu tidak harus dilarang. Ya, dalam hal kebersamaan ketika kita ada di satu majelis taklim di perkumpulan, atau ketika kongko lah ngopi-ngopi santuy gitu ya, apalagi ada label ustadz dari masyarakat. Jadi menurut saya memberikan contoh itu adalah tugas yang besar, tugas yang berat. Maka yang paling benar adalah ketika memulai dari diri sendiri, benahi akidah, kemudian juga ibadah, dan yang tidak kalah penting tadi akhlak muamalah. Gitu, Bang. Oke, kembali ke Pak Rizka. Pak Rizka, sekarang polisi hanya akan menyelidiki siapa penyebar hoax atau juga bisa masuk ke dalam wilayah menyelidiki model-model seperti apa ajaran dari Ustadz Encep Mutakin ini? Sementara ini sesuai dengan laporan yang sedang kami tangani, kita baru menindaklanjuti mengenai masalah beredarnya isu mengenai pengangkatan wali. Seperti itu. Oke, jadi yang menyebarkan isu pertama ini yang kemudian dikejar, bukan tentang ajaran yang diberikan oleh Ustadz Encep ini? Kalau untuk mengenai masalah ajaran secara garis besar, sesuai dengan keterangan saksi yang sudah kami periksa, tidak ada yang sekiranya ajarannya itu menyimpang. Seperti harus beribadah, itu mengikut seperti yang bersangkutan, itu tidak ada. Hanya gaya berbicara menyampaikannya saja. Seperti itu. Oke, sejauh ini saksi ahli-ahli yang diminta keterangannya itu dari pihak mana di Sukabumi? Kita sudah melakukan pemeriksaan kepada masyarakat setempat,
kemudian pemuka agama setempat, kemudian pejabat setempat. Nah, mengenai masalah IT-nya, kita sudah akan berkoordinasi dengan ahli bahasa dan ahli IT untuk mengkaji, mengecari keabsahan suara yang beredar di masyarakat. Oke, ada berapa jenis suara yang sekarang diselidiki yang terkait dengan pengakuan sebagai wali tersebut? Sementara ini kita ada 2 voice note yang sedang kita kaji. Oke, baik. Saya kembali ke Ustadz Zaki. Ustadz Zaki, kalau kemudian warga setempat dan kemudian pemuka agama di sana tidak merasa ada yang keliru dari cara pertunjukan Ustadz Encep ini, apakah kita perlu menambahkan literasi kepada publik seperti apa seharusnya seorang Ustadz bertindak? Ya, bukan hanya literasi untuk para jamaah ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana Ustadz ini mengedukasi dirinya sendiri. Apalagi berita yang tersebar ini kan bukan berita yang menurut saya menjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat. Jadi dalam agama Islam ini kan tidak sembarang orang juga bisa disebut wali. Kalaupun itu hoax, tapi yang pasti yang kita salahkan adalah sisi etika. Karena dalam kajian fikih, dalam agama Islam ada yang disebut dengan uruf. Contoh, orang taunya saya ustadz. Ketika saya sholat di masjid dalam keadaan tidak pakai kopiah, kemudian saya pakai kaos oblong ya, kemudian pakai celana pendek di bawah dengkul, secara fikih mungkin sah. Tapi kan tidak secara etika. Mungkin orang bilang, wah ini Ustadz Zaki udah lama gilanya dia, kan gitu. Jadi itu yang harus kita hargai adalah apa yang disepakati di masyarakat yang disebut dengan uruf. Gitu Bang. Oke, jadi soal etika ini juga bukan hanya kepada publik dan para ahli di sana, tapi juga kepada si penceramah itu sendiri ya? Betul, karena seorang ustadz penceramah ketika dia punya ilmu yang mumpuni, kan puncak keilmuan seseorang itu adalah kerendahan hati ya. Kerendahan hati itu identik dengan akhlak. Nah, kerendahan hati itu adalah ketika dia menghargai nilai-nilai komunal di masyarakat yang berlaku. Jadi tidak egois, apa yang dianggap benar harus benar, enggak. Oke, baik. Kembali ke Pak Rizka. Pak Rizka, apakah kasus ini menimbulkan gangguan ketertiban di Sukabumi? Sampai saat ini tidak ada. Tidak. Jadi masyarakat di sana menerima saja perlakuan daripada Ustadz ini ya? Sampai saat ini belum ada komplain. Oke. Apakah ada calon-calon tersangka berdasarkan IT yang diselidiki? Kita masih melihat hasil pemeriksaan. Oke, baik. Pak Rizka dan Ustadz Zaki, terima kasih sudah berbagi di... Siap, Abang. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat malam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.